Hampir semua industri oil and gas nasional itu bekerja sama dengan lab ini. Saya selalu berpikir bahwa lab itu harus menjadi solusi bagi kebutuhan anggotanya begitu ya, dalam hal ini utamanya mahasiswa gitu. Sejauh ini saya pikir mungkin salah satu laboratorium yang paling aktif di fakultas, mungkin bukan hanya di fakultas kita tetapi juga di ITS. Halo semuanya, selamat datang di Rams Podcast episode 1 bersama saya Dinakara Imnawandani. Di episode pertama kali ini kita bakal ngobrol seru bareng sosok yang paling tahu lab Rams nih. Selamat datang Prof Ketut, selamat bergabung. Terima kasih Din, saya sudah diundang ini untuk podcast yang pertama, kehormatan buat saya. Mungkin boleh kenalan dulu Prof ke teman-teman yang menonton dan sekalian mengenalkan lab Rams itu seperti apa menurut Prof Ketut. Baik, terima kasih Din. Rekan-rekan semuanya, saya perkenalan dulu, nama saya Ketut Budha Artana. Saya staf pengajar di Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS, Fakultas Teknologi Kelautan. Saya sudah menjadi dosen sejak tahun 1993, jadi kurang lebih sudah hampir 30 tahun lebih gitu ya. Saya sekarang sebagai kepala laboratorium RAMS gitu, atau sering kita kenal dengan laboratorium keandalan dan keselamatan. Nah, lab keandalan ini sebagaimana Dina sudah tahu gitu kan, salah satu daripada lab yang ada di fakultas kita, di departemen kita, yang mana lab ini tempat berkumpulnya mahasiswa, tempat berkumpulnya dosen lintas departemen, khususnya dosen-dosen yang terkait dengan bidang keilmuan keselamatan maritim. Jadi aktivitasnya lebih banyak terkait dengan keselamatan maritim. Begitu, Din? Di SIS kali ini kan ada 6 lab. Contohnya MMD yang fokusnya di desain, MMP yang jago di permesinan dan propulsi, MES yang ahli di bidang kelistrikan, ada juga DEMOM yang inovasinya selalu maju di bidang digital operation, ada MMS yang bergelut di bidang perpipaan, dan juga RAMS ini. Nah, apa sih Prof yang bikin RAMS ini berbeda dengan yang lain? Iya, saya pikir ke-6 laboratorium yang ada di departemen kita itu sudah jelas sekali bedanya. Tadi Dina sudah menyampaikan beberapa, nah RAMS ini memang menjadi salah satu laboratorium yang melengkapi. Jadi di sistem perkapalan, aspek keselamatan menjadi sangat penting. Karena itu apapun yang terkait dengan aspek keselamatan operasional daripada kapal, kemudian bangunan lepas pantai maupun yang lainnya itu menjadi domain dari laboratorium ini. Sangat penting begitu ya, terutama pada posisi saat ini Indonesia adalah negara maritim, kemudian isu keselamatan menjadi isu yang sangat penting. Karena itu peran lab ini akan menjadi sangat penting saat ini dan ke depan. Nah, tadi Prof juga sempat mention kalau RAMS itu aktif ya Prof? Apa sih yang membuktikan lab RAMS itu aktif? Apakah RAMS punya kegiatan yang rutin, yang memang sudah diterapkan atau dilaksanakan sejak lama? Iya, tentunya lab itu, saya selalu berpikir bahwa lab itu harus menjadi solusi bagi kebutuhan anggotanya begitu ya, dalam hal ini utamanya mahasiswa gitu. Aktivitas di lab RAMS sejauh ini saya pikir mungkin salah satu laboratorium yang paling aktif di fakultas, mungkin bukan hanya di fakultas kita tetapi juga di ITS. Saya pikir semua orang juga bisa melihat apa saja aktivitas yang ada, tentunya adalah kegiatan-kegiatan akademik utamanya, apakah kemudian terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan seperti Dina juga sudah pahami gitu, lab ini memiliki kerjasama dengan industri yang sangat kuat gitu ya. Jadi hampir, kalau boleh saya katakan, hampir semua industri oil and gas nasional itu bekerja sama dengan lab ini. Dan yang lebih penting lagi, lab ini tidak hanya diikuti oleh dosen-dosen dari departemen kita saja di teknik sistem perkapalan. Ada banyak teman-teman dari teknik sipil, teknik elektro, teknik informatika, teknik fisika, teknik kimia terutama terkait dengan proses yang juga banyak bekerja sama di sini. Dan lab ini menjadi cukup posisinya cukup bagus menurut saya, mungkin tidak terlalu objektif karena saya kepala laboratorium, karena kita menyelenggarakan satu
kegiatan conference yang rutin kita lakukan setiap 2 tahun, yaitu MASTIC ya, Maritime Safety International Conference, yang selalu diikuti oleh para peneliti dan mahasiswa dari berbagai negara. Karena itu saya yakin saya pribadi dan dosen di sini termasuk mahasiswa juga sangat bangga dengan laboratorium ini. Sangat aktif ya, Prof. Nah, ngomong-ngomong MASTIC itu sebenarnya kegiatan apa sih, Prof? Oke, tadi saya menyebut MASTIC ya. MASTIC adalah sebagaimana tadi saya sampaikan, event conference internasional yang diselenggarakan oleh Laboratorium RAMS setiap 2 tahun sekali. Nanti di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus ini kita akan menyelenggarakan MASTIC yang keempat. Kita akan selenggarakan di Sanur di Bali gitu ya. Akan ada kurang lebih sekitar 100 mahasiswa dan peneliti dari dalam dan luar negeri akan berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu terkait dengan keselamatan maritim tentunya begitu ya. Oke, selain kegiatan-kegiatan seperti konferensi dan sebagainya, pernah nggak sih Prof, LabRAMS itu kayak ngadain acara yang seru-seruan gitu? Ya, Coffee Morning ini kegiatan yang diinisiasi oleh salah satu dosen di LabRAMS juga, Pak Dr. Dinariana gitu ya, yang masih bisa kita pertahankan sampai sekarang. Pada saat itu konsepnya begini, mahasiswa sudah sangat capek dengan kegiatan-kegiatan akademik gitu ya. Ada sepertinya satu kebutuhan akan satu forum yang kemudian mahasiswa bisa bicara bebas. Entah apa saja, tidak hanya isu akademik saja, isu riset saja, tetapi mereka yang punya hobi main sepak bola, dia akan cerita tentang sepak bola. Hobi naik gunung, dia akan cerita tentang kegiatan naik gunung, apapun juga gitu. Nah, kemudian di Coffee Morning inilah mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan idenya, gagasannya, pengalamannya, dan lain sebagainya. Kita di lab juga, selain dosen, ada beberapa research associate yang aktif bekerja di sini. Dan biasanya kami juga gunakan kesempatan Coffee Morning untuk para research associate memberikan tambahan wawasan praktis ya, wawasan industri untuk menambah ilmu mahasiswa selain dari apa yang dia dapatkan di kelas gitu. Jadi banyak sekali kegiatan yang kita lakukan di laboratorium. Intinya saya berpikir bahwa laboratorium itu akan eksis gitu ya, akan sustain kalau laboratorium itu bisa memberikan solusi bagi kebutuhan mahasiswanya. Itu prinsip saya. Betul sekali, Prof. Kalau boleh tahu, tadi kan mention tentang research associate yang menjadi narasumber. Nah, research associate ini apa sih, Prof? Tugasnya itu untuk apa dan siapa aja ya research associate di LabRAMS ini? Research associate sebenarnya kita mengcopy dari sistem yang ada di luar. Kebetulan dulu saya sekolah di Jepang begitu ya. Di setiap laboratorium pasti ada peneliti yang bukan dosen, tetapi dia aktif membantu dosen, terutama kepala laboratorium, untuk melakukan penelitian. Berkaca pada pengalaman tersebut, saya sejak beberapa tahun ini kemudian mencoba tidak merekrut gitu ya, mencoba bekerja sama dengan beberapa peneliti yang non-dosen. Kebetulan saat ini ada beberapa dari alumni dari Swedia, kemudian alumni ITS sendiri, kemudian alumni dari Kobe gitu ya, dari Jepang gitu, yang kemudian statusnya bukan dosen, tetapi kita libatkan dalam kegiatan riset, pengabdian masyarakat, dan juga semua aktivitas yang ada di laboratorium. Jadi peran mereka menjadi sangat penting untuk mendukung, karena kalau semua kegiatan penelitian pengabdian masyarakat dilakukan oleh dosen, mungkin dosen kehabisan waktu. Karena itulah butuh intermediasi dari teman-teman research associate ini. Ternyata selain dosennya, research associate juga sangat-sangat keren ya, Prof. Ya, betul, betul. Saya yakin teman-teman dosen yang lainnya pun sangat terbantu dengan research associate ini. Ya. Di sela waktu para dosen research associate dan member dengan kesibukannya masing-masing, apa ada waktu di mana saling berkumpul untuk berlibur di sana atau saling mengenal dan membangun kekeluargaan di lab? Dan menurut Prof, seberapa erat sih kekeluarganya ada di LabRAMS sendiri? Pertanyaan yang bagus, Dina. Saya jawab sedikit agak filosofis ya. Bagi saya dan dosen-dosen yang lainnya yang ada di laboratorium, lab ini adalah bagian daripada keluarga kita.
keluarga yang kita bangun dengan visi yang bersama gitu ya, semangat yang sama, dan kemudian mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk semua begitu ya. Nah, laboratorium ini tentunya menjadi tempat bagi kita semuanya untuk ekspresi. Salah satunya misalnya saya sangat senang jika saya punya kesempatan untuk camping bersama mahasiswa, karena di sana kemudian jarak antara dosen dan mahasiswa itu menjadi hilang. Benar. Dan hubungan seperti ini akan mendukung kinerja laboratorium itu sendiri. Karena itu kami melakukan banyak kegiatan outing ya, camping, jalan-jalan, masak-masak gitu ya, bersama-sama agar kemudian hubungan antara dosen, mahasiswa, riset associate itu menjadi lebih erat. Oke. Ngomong-ngomong tentang Siskal nih, Prof. Menurut Prof untuk kedepannya jurusan teknik sistem perkapalan itu prospek karirnya bagaimana? Karena untuk sebagian orang kan biasanya masih dibilang awam untuk jurusan kami. Dan masih banyak yang mengira sama dengan jurusan teknik perkapalan gitu, Prof. Baik, saya ingin menjawab ini, saya tujukan khusus untuk rekan-rekan calon mahasiswa baru gitu ya, yang akan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Saya pastikan Siskal atau teknik sistem perkapalan ini adalah salah satu departemen yang sangat unik. Kalau kita ngomong di mana ada Siskal, mungkin tidak banyak perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang memiliki departemen marine engineering ini. Kalau kita lihat di Indonesia, ITS tentunya adalah departemen marine engineering paling tua di Indonesia, paling memiliki sejarah yang paling panjang. Kemudian kita punya di Hasanuddin, kita punya di Patimura, ada beberapa perguruan tinggi swasta seperti Dharma Persada. Sementara kemudian kita paham bahwa negara maritim, Indonesia adalah negara maritim, kebutuhan akan sumber daya, terutama di marine engineering, naval architect, offshore engineering itu sangat besar. Nah, dengan kondisi demikian, supply-nya tidak begitu banyak, sementara demand-nya sangat tinggi. Itu yang meyakinkan saya dan terbukti sampai sekarang ini bahwa daya serap industri terhadap alumni teknik sistem perkapalan sangat tinggi. Malah berdasarkan survei beberapa tahun ini, waktu tunggu bagi lulusan Siskal untuk kemudian masuk ke industri malah mungkin kurang dari 1 bulan. Ada yang sudah bekerja sebelum mereka wisuda begitu ya. Ada yang bekerja mungkin beberapa saat setelah wisuda. Malah kalau kita lihat di laboratorium kita, mahasiswa pun punya kesempatan untuk bekerja, dalam tanda petik ya, bekerja bersama-sama dosennya dalam melakukan riset dan pengembangan. Saya pikir itu kondisi yang bagus. Saya sampaikan kepada calon mahasiswa, silakan bergabung di Departemen Teknik Sistem Perkapalan jika betul-betul Anda ingin maju ke depannya dan ingin menjadi bagian daripada sumber daya maritim yang handal buat bangsa kita. Tentu, karena teknik sistem perkapalan itu juga membangun maritim Indonesia ya, Prof. Baik, karena kita sudah ngobrol banyak nih dengan Prof. Ketut, dan sudah banyak insight-insight baru yang sebelumnya saya juga masih kurang paham. Tentunya obrolan kali ini sangat menarik sekali. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini. Dan terakhir nih, Prof. Mungkin Prof bisa menyampaikan kalimat penutup untuk mengakhiri perjumpaan kali ini dengan penonton. Ya, intinya saya sekali lagi terima kasih Dina sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi informasi ya melalui podcast ini, dan saya ingin menyampaikan juga kepada semua calon mahasiswa untuk kemudian bergabung dengan kami di Departemen Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan ITS, karena saya yakin masa depan maritim bangsa kita ada di tangan kalian gitu ya, para calon mahasiswa. Tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bekal-bekal kompetensi apapun itu namanya, agar kemudian mereka betul-betul bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara kita, khususnya pembangunan maritim Indonesia. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Prof. Ketut. Ikutin terus konten-konten seru lainnya di Instagram @rams_laboratory. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube Rams Laboratory. Terima kasih dan tetap safety. Terima kasih.